Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasih-Nya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Mazmur 31 ayat 24 dan 25. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kita bisa mendengar nasihat dari orang lain. Apakah itu nasihat yang baik atau nasihat yang buruk? Kalau kita mempunyai hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita pertimbangan dan kebenaran akan menjadi dasar keputusan kita apakah nasihat orang lain itu baik untuk dilakukan atau tidak baik untuk dilakukan. Untuk orang-orang yang berjalan bersama Tuhan, berharap dan mengandalkan Tuhan, maka setiap nasihat yang didengar dari orang lain akan didengarkan dan kemudian dihadapkan kepada kebenaran Tuhan. Karena dasar hidupnya adalah kebenaran Tuhan, bukan nasihat duniawi atau nasihat dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita memperhatikan kata bijak dari orang-orang di dunia ini, maka setiap kata bijak itu adalah kesimpulan dari pengalaman pribadi yang bersangkutan di dalam kehidupannya. Tetapi kemudian itu begitu menggores hatinya sehingga keluar kesimpulan kehidupan berupa kata-kata mutiara dalam hidupnya. Kata mutiara ini adalah kesimpulan kehidupan yang kemudian menjadi pegangan dalam hidup seseorang. Kita menghargai bahwa kata-kata mutiara dipegang oleh seseorang karena dia sudah mengalami dan melewati masa-masa yang sulit dalam hidupnya. Tetapi kesimpulannya apakah kemudian membawa kepada kehidupan atau membawa kepada kebinasaan, maka itu cerita yang berbeda. Orang yang memiliki kebenaran akan menjalani kehidupan dan belajar dari Tuhan. Kemudian dari pengalamannya akan muncul kesimpulan demi kesimpulan atau kata-kata mutiara yang tidak jauh dari kebenaran Tuhan, yang akan terus dipegangnya, dijagai hatinya, tetapi tetap pengharapan yang paling utama adalah Tuhan di dalam hidupnya. Akan sangat berbeda dengan orang yang tidak memiliki Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan. Pengalaman demi pengalaman hidupnya yang tidak menyenangkan akan membuat dia mengambil kesimpulan kehidupan yang memunculkan kata-kata mutiara yang dipegangnya kemudian, tetapi yang tidak memberikan kehidupan. Karena dia tidak mempunyai kebenaran yang hakiki yang membawa kepada kehidupan yang bersumber dari Tuhan pencipta kita. Kata-kata mutiara, kesimpulan kehidupan itu diambilnya sebagai bagian dari pembelaan diri, melindungi diri, menjagai diri dari sesuatu yang tidak menyenangkan di depannya. Contoh adalah ketika seseorang mengalami perlakuan yang tidak baik dari orang lain dari suatu suku tertentu. Kejadian itu berulang-ulang menyakiti hatinya dalam kurun waktu yang panjang. Kemudian dia menyimpulkan bahwa dia tidak mau bergaul dekat dengan kelompok atau suku itu, karena dia sudah mengalami kejadian yang menyakitkan dan dia tidak mau mengulanginya lagi. Tetapi kalau orang yang belajar takut akan Tuhan dan berjalan bersama Tuhan, ketika dia mengalami perlakuan yang buruk dari orang lain, maka dia akan belajar dari sana. Dia akan belajar bahwa kejadian itu bisa bersumber dari kesalahannya, tetapi juga bisa bersumber dari kesalahan orang lain atau niat jahat orang lain. Ketika dia hadapkan itu kepada Tuhan, hasilnya adalah hatinya semakin lembut,
Dan Tuhan menaruh belas kasihan di dalam hatinya untuk mendoakan orang yang bersangkutan, untuk mengampuni orang yang bersangkutan sehingga dia mengalami kemerdekaan di dalam hatinya. Ketika dia menerima perlakuan yang tidak baik dari orang yang sama sukunya dengan orang yang menyakiti dia sebelumnya, maka sikap hatinya adalah sama. Dia tetap bisa memahami, kemudian dia memberkati dan dia memberikan belas kasihan. Setiap kejadian, apakah dari suku tertentu atau suku yang lain, buat dia tidak masalah. Yang penting segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya akan membentuk hatinya dan membuat hidupnya bergantung kepada Tuhan. Dan kemudian dia menyimpulkan bahwa apapun sikap orang dalam hidupku, asal aku bawa kepada Tuhan, akan membawa kebaikan dalam hidupku, akan membentuk karakterku menjadi karakter Kristus, karakter anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Kesimpulan kehidupannya adalah sesuatu yang membawa semangat, yang membawa pengharapan, yang menambah kekuatan untuk menjalani masa depan. Berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kesimpulannya cenderung lebih subjektif dan hanya berlaku untuk hidupnya, untuk kepentingannya sendiri, untuk dirinya sendiri. Orang yang tidak takut akan Tuhan tidak hidup memberikan manfaat atau faedah dalam hidup orang lain. Dan kali ini kita akan belajar dari pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu setelah Yosua memimpin mereka selama puluhan tahun. Kita akan perhatikan 1-2 nasihat Yosua kepada orang Israel yang merupakan kesimpulan hidup Yosua atas perjalanan orang Israel bersama Tuhan. Yosua pasal yang ke-23 mulai ayat yang pertama. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang telah berperang bagi kamu." Yosua mengingatkan bahwa penyertaan Tuhanlah yang membuat mereka berhasil sampai saat itu. Hanya karena Tuhanlah mereka bisa menikmati keamanan di tengah-tengah tanah perjanjian. Yosua 23 ayat yang keempat. "Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu, seperti juga semua bangsa yang telah kau lenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu Dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu." Yosua menekankan sekali lagi bahwa Tuhanlah yang mengusir dan menghalau bangsa-bangsa itu di hadapan orang Israel. Mungkin muncul dalam pemikiran kita, bukankah secara kasat mata orang-orang Israel juga berperang menghalau akan bangsa itu? Dari kesimpulan kehidupan yang disampaikan oleh Yosua, maka Yosua mengakui bahwa ada kekuatan ilahi dan penyertaan Tuhan dalam peperangan, bahwa Tuhanlah yang membuat mereka menang, bahwa Tuhanlah yang membuat mereka berhasil menghalau akan bangsa-bangsa itu. Mereka berlatih berperang, mereka berlatih membuat strategi untuk mengalahkan musuh, mereka berlatih memakai pedang, panah, tombak, perisai. Mereka melakukan apa yang menjadi bagian mereka. Tetapi Yosua mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhanlah yang berperang buat mereka.
Ini pidato perpisahan Yosua, sehingga ini adalah kesimpulan kehidupan yang diterima Yosua dari Tuhan. Ayat yang ke-6. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Sekali lagi, kita belajar kesimpulan kehidupan yang disampaikan oleh seorang pemimpin bangsa yang menjalani puluhan tahun mendampingi bangsa Israel mengalahkan akan suku demi suku di tanah Kanaan. Dikatakan, Yosua mengingatkan kembali, seperti aku mendapatkan perintah untuk meneguhkan dan menguatkan hatiku di hadapan Tuhan, maka Yosua juga mengatakan yang sama di ayat yang ke-6. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Yosua mengambil kesimpulan bahwa kemenangannya yang utama adalah penyertaan Tuhan. Yosua ingin mengatakan pada orang Israel bahwa untuk memelihara penyertaan dan apa yang didapat dari Tuhan, orang Israel harus menguatkan dan meneguhkan hatinya di hadapan Tuhan, melakukan perintah-perintah Taurat Musa. Kemudian ayat yang ke-8. Tetapi kamu harus berpaut kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Pidato perpisahan Yosua ini adalah seperti kata-kata wasiat dari seseorang yang akan mati. Yosua mengatakan hal-hal yang sangat penting untuk orang Israel. Percayalah kepada Tuhan karena dialah yang melatih engkau berperang dan dialah yang memberikan kemenangan. Dan dari pihak kita, teguhkan dan kuatkan hati kita. Kemudian berpaut kepada Tuhan sepenuh hati. Dan kemudian bertekun mengasihi Tuhan Allahmu. Belajar apa dari hal ini? Kita belajar bahwa orang Israel memasuki tanah Kanaan dengan penyertaan Tuhan. Mereka melakukan bagian mereka, melatih diri, membuat strategi, siap sedia untuk berperang. Tetapi penyertaan Tuhanlah yang membuat mereka menang. Dan mereka diingatkan lagi oleh Yosua, supaya mereka tetap mendapatkan keamanan dan penyertaan Tuhan. Maka tidak ada cara lain, memelihara perintah Tuhan, berpaut kepadanya, dan bertekun mengasihi Tuhan. Mari dengarkan dan lakukan akan kata-kata kehidupan, kesimpulan kehidupan yang disampaikan oleh Yosua, supaya apa yang dialami oleh bangsa Israel ini juga kita alami. Semua janji Tuhan yang disampaikan dengan sumpah kepada keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, yakni bangsa Israel, semuanya dipenuhi. Mari kuatkan hati, berpaut kepada Tuhan, dan mengasihi Tuhan dengan tekun, supaya semakin nyata penyertaannya itu dalam hidup kita. Berjalan bersama Tuhan semakin kuat, semakin nyata. Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita.
Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan. Pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.